Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Eduva Channel, info seputar pendidikan dan Tridharma. Pada kesempatan ini, Eduva Channel ingin berbagi informasi tentang soal latihan bahasa Inggris seleksi P3K formasi dosen tahun 2022. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan bagi Bapak Ibu sahabat sekalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari Eduva Channel. Berikut pembahasan selengkapnya. Bapak Ibu sahabat sekalian dimanapun berada, sebelum kita membahas contoh soal-soal bahasa Inggris dalam seleksi P3K, maka ada kisi-kisi yang perlu Bapak Ibu pahami sebelum melaksanakan ujian P3K. Yang pertama, Bapak Ibu pahami bahwa jumlah soal subtes bahasa Inggris itu ada 20 butir soal. Jika benar, maka bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab, maka bernilai 0. Jadi, Bapak Ibu semuanya usahakan supaya seluruh soal bisa dijawab semua karena tidak ada pengurangan nilai. Sehingga kalau Bapak Ibu sahabat sekalian bisa menjawab benar semuanya, maka nilainya 100. 5 kali 20, maka totalnya 100. Yang kedua, nilai ambang batas untuk subtes bahasa Inggris adalah 30. Jadi Bapak Ibu sahabat sekalian minimal harus benar 6 soal dari 20. Jadi ini masih sangat mudah karena hanya butuh benar 6 soal dari 20 jumlah soal, maka Bapak Ibu sahabat sekalian sudah memenuhi nilai ambang batas untuk subtes bahasa Inggris. Yang ketiga, materi berkaitan dengan pemahaman terhadap publikasi artikel ilmiah. Nah, ini nanti pertanyaan-pertanyaannya berkaitan dengan permasalahan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Lebih lengkapnya berikut contoh-contoh soalnya. Sekali lagi, yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu. Contoh soal permasalahan penelitian. Bapak Ibu sahabat sekalian dimanapun berada, nanti dalam soal bahasa Inggris akan ditampilkan teks bacaan ya. Biasanya ya 1-2 paragraf ya, berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri bahwa untuk soal bahasa Inggris nanti akan ditampilkan ya teks yang berisi bacaan ya 1-2 paragraf. Kemudian akan ada pertanyaan. Nah, misalnya contoh soalnya ini ya, ini teksnya tidak perlu saya bacakan. Jadi ada teks, kemudian ada pertanyaan. The synthesis in the above paragraph have a conclusion. Jadi dari apa? Dari bacaan di atas gitu ya. Kira-kira kesimpulannya seperti apa? Nah, gitu ya. Jadi dari bacaan itu kira-kira kesimpulannya bagaimana? Nah, ada 5 jawaban nanti Bapak Ibu tinggal memilih kira-kira yang paling tepat
yang menyimpulkan dari bacaan itu seperti apa. Misalnya ini a parent yang jawaban ya ini yang jawaban E. Parenting is very important for child development. Kemudian yang B ya, there are two types of parenting, demanding and responsive. Yang C ya, neglectful parenting is not prominent opinion. Yang D, there are four parenting style, namely authoritarian, authoritative, permissive, and neglecting. Yang E, parenting must be done by parent. Nah, ini nanti tinggal dipilih kira-kira yang paling tepat yang mana. Artinya di sini bukan semua jawaban di situ secara struktur bahasa Inggris, secara ya grammar, ya secara bahasa semuanya benar, secara tulisan semuanya benar. Hanya nanti kesimpulan yang tepat ya untuk menggambarkan teks di atas itu yang mana. Nah, ini butuh kejelian ya. Artinya orang yang bisa bahasa Inggris pun ya butuh kerja, butuh fokus, butuh teliti supaya bisa menyimpulkan dari teks bacaan di atas gitu. Ini contoh, ini berkaitan permasalahan penelitian. Kemudian yang berikutnya contoh permasalahan penelitian lagi, misalnya di sini ada teks lagi, misalnya the independence of children at school can be introduced by teacher at school, ya bla 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 dan seterusnya lah sampai bawah ini. Kemudian nanti akan ada pertanyaan ya. The right research question to answer the above problem is. Ya, artinya di sini pertanyaan penelitian, ya pertanyaan penelitian yang bisa menjawab ya dari problem di atas itu apa? Artinya kira-kira pertanyaan penelitian yang tepat dari permasalahan ya yang ada dalam teks itu seperti apa. Nah, jadi kita misalnya ada sebuah persoalan, kemudian kira-kira pertanyaan ya penelitiannya yang tepat itu seperti apa. Nanti akan ada pilihan dari E sampai I. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu bisa memilih. Nah, gitu ya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa masing-masing jawaban itu secara struktur bahasa Inggris itu sudah benar. Secara penulisan juga sudah benar, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu hanya menyimpulkan kira-kira pertanyaan yang tepat untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada dalam teks itu apa, gitu ya. Jadi ini memang butuh kejelian Bapak Ibu, sahabat sekalian. Butuh kejelian, butuh ketelitian ya. Tidak boleh terburu-buru, namun harus tetap memperhatikan waktu yang tersedia. Kemudian yang berikutnya, contoh yang ketiga itu berkaitan dengan misalnya metode penelitian ya. Jadi nanti akan disajikan juga teks gitu ya, yang menjelaskan kriteria-kriteria berbagai metode penelitian. Jadi Bapak Ibu nanti harus pahami misalnya action research itu seperti apa, deskriptif kualitatif itu seperti apa, mixed research itu seperti apa, experimental research seperti apa, dan seterusnya fenomenologi seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu harus dipahami ciri-cirinya, karakteristiknya, karena nanti akan disajikan sebuah gambaran ya, sebuah gambaran dari masing-masing metode penelitian. Nah, misalnya dalam soal yang saya contohkan di sini, the research objective ya contained in the text above include what type of research. Nah, jadi artinya apa ya istilah tujuan penelitian yang digambarkan dalam teks ini gitu ya, itu termasuk tipe penelitian apa, gitulah istilahnya ya.
Ya, tipe penelitiannya apa? Apakah action research, deskriptif kualitatif, atau mungkin kuantitatif, ya, atau mixing, ya, atau penelitian eksperimen. Nah, ini Bapak Ibu harus paham. Nanti akan ada pertanyaan seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus tahu, pelajari kira-kira dalam teks yang diberikan itu menggambarkan penelitian apa atau datanya bisa digali melalui penelitian apa ya. Nah, ini perlu dipikir, perlu kejelian juga Bapak Ibu. Namun nggak boleh berlama-lama dalam berpikir, karena apa, waktu akan terus berjalan sehingga nanti akan berpengaruh terhadap penyelesaian soal-soal yang lain. Kemudian yang berikutnya, contoh soal yang berkaitan dengan hasil penelitian juga sama. Jadi nanti akan disajikan sebuah ya hasil penelitian seseorang ya yang diambilkan dari mungkin artikel yang sudah terpublikasi. Nah, kemudian kita harus baca dulu ya teksnya itu kira-kira seperti apa ya isinya. Baru nanti akan ada pertanyaan. The conclusion from the result of the above research is, ya. Jadi kesimpulan ya dari hasil penelitian di atas itu seperti apa kesimpulannya. Nah, ini juga harus butuh kejelian lagi Bapak Ibu ya. Jadi ada sebuah potongan teks, kemudian kita diminta menyimpulkan kira-kira hasil penelitian yang tepat dari penjelasan dalam teks di atas itu seperti apa. Nah, nanti akan ada 5 pilihan, kemudian kita disuruh milih satu yang paling tepat, ya, satu yang paling tepat. Jadi itulah Bapak Ibu sahabat sekalian contoh-contoh soal untuk subtes bahasa Inggris. Jadi di sini bukan lagi pada tes grammar ya, structure itu sudah tidak, tapi lebih bagaimana Bapak Ibu bisa memahami ya artikel ilmiah yang nanti memang menjadi kewajiban sebagai seorang dosen untuk membaca dan juga membuat artikel ilmiah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.